Sudah 3 bulan lebih, Sultan Sama tidak menghirup aroma rumput lapangan sepak bola. Sehari-harinya, ia hanya melakukan aktivitas di pusat kebugaran, menjalani terapi pemulihan pasca cedera di bawah pengawasan fisioterapis Borneo FC Samarinda Danilo Lima. Sultan Sama mendapat cedera saat sesi latihan sehari setelah ditaklukkan Barito Putra Juli lalu. Usai melewati rekan setimnya, tiba-tiba saja Sultan merasakan sakit tak terkira di kaki bagian bawah. Tulang tumit kaki kirinya patah. Sultan sampai tak bisa jalan karena itu. Sepekan berikutnya, Sultan akhirnya menjalani operasi medis di Rumah Sakit IA Muiz Samarinda. Sudah 3 bulan pasca operasi, kini Sultan sudah bisa berjalan tanpa alat bantu. Tapi untuk kembali ke lapangan, ia masih harus menunggu. Dokter menyarankan agar ia menepi dari aktivitas lapangan hijau selama 6 bulan, agar ia bisa bermain dalam kondisi 100% lagi. Jika dihitung-hitung, Sultan Sama baru bisa mulai berlatih atau bahkan bertanding pada akhir Januari atau awal Februari 2023. Cederanya kali ini tercatat sebagai cedera terparahnya selama berkiprah sebagai pesepak bola. Lantas, apakah ini membuatnya mulai memikirkan pensiun? Ternyata tidak, ambisi Sultan masih sama, yakni bermain sepak bola dan membantu Borneo FC meraih prestasi. Selain mental bertarungnya belum surut, secara fisik ikon pesut etam itu merasa masih bisa bermain hingga beberapa tahun ke depan. Menyala betul Bang Sultan ini. Sultan, redaktur Sama, selamat datang di Top Insight. Siap. Bagaimana dengan gelar redaktur itu? Menerimakah? Atau merasa ketinggian atau pantas saja? Ketinggian sih menurut saya, cuman ya terima-terima aja, namanya hal baik diaminin aja sih. Aminin. Angka 101 itu biasanya identik dengan hal-hal yang extraordinary ya, kayak 101 cara, 101% saking semangatnya. Tapi kalau 101 hari tanpa pertandingan, ya. Per hari ini Bang Sultan sudah melewati 101 hari ya, tanpa pertandingan, bagaimana rasanya? Sedih, terus gatal kaki ya. Gatal kaki? Terutama kapan main. Yang pertama kapan bisa kumpul sama teman-teman pertama kan, otomatis nambah gairah untuk cepat sembuh. Ngelihat Borneo melaju cukup kencang di awal musim ini, kayak gimana sih cuma bisa nonton setiap match? Sebagai pesepak bola itu rasanya? Rasanya itu kurang. Kurang ya? Iya, karena kayak senang karena tim lagi oke, tapi kayak ada yang kurang gitu ya? Ada yang kurang karena kita nggak bisa beri apa yang kita punya itu untuk tim pada saat lagi bagus-bagusnya. Ya, untuk saat ini cuma bisa beri dukungan dan doa melalui tempat lain, tidak di stadion. Lahir di Samarinda? Samarinda. Spesifiknya Palaran? Atau ya, di Bukuan sana. Cuman di Bukuan. Oh, di Palaran Bukuan ya. Samarinda sih. Masa kecil saat itu di sana gimana sih? Saya masa kecil tuh SD dari kecil sampai SD itu di Samarinda. Kebetulan bapak saya pindah di Bukuan itu. Ya, pindah ke Sulawesi dan melanjutkan SD-nya kelas 6 itu sampai SMA di Sulawesi. Setelah lulus saya kembali ke sini. Baru main bola di sini lagi di seberang. Memulai dari Tarkam atau langsung Tarkam. Ke Tarkam dulu ya? Iya. Sebelum tahun 2000 masuk ke Borneo apa? 2003 saya lulus langsung ke sini. Dan ikut Piala Kibik itu, ada Piala Kibik waktu itu kan, dan ikut Persisam Junior. Proses dari Tarkam ke akademi itu gimana sih waktu itu? Oh, waktu itu seleksi. Seleksi ya? Iya. Memang dan ikut seleksi? Iya, ikut seleksi karena saya datang itu, ya orang juga belum tahu saya waktu itu. Karena saya dari Sulawesi datang di sini untuk lanjutin main bola. Dulunya di Sulawesi main bola juga? Iya. Main bola sama Ardan Aras, Irsat Aras, mereka kan lebih di atas, tapi saya juniornya. Itu dia, maksudnya di fase
Ikut SSB juga kan di sana? Iya, SSB, ada SSB Sande namanya. Tapi pas sudah ke sini, saya ikut Persisam Junior. Lalu bisa terpilih ke skuad PON Kaltim? Itu 2008, tapi melalui proses 2006. Lumayan panjang. Iya, dari Persisam usia 20 itu, kan saya juara 1 di Porprov. Terus di usia 23, se-Indonesia, Persisam juara juga 2006. Liga saat itu ya? Liga Junior? Yang usia 23, Oke. nasional itu, ikut Persisam juga kan. Baru ada seleksi PON, masuk saya. Saya Padel Sausu, Abdurrahman. Jadi betul-betul pemain yang dari Melalui banget ya? melalui jalur lah Dari ibaratnya. Porprov, Ya, Porprov, PON. PON. Tapi Popda nggak sempat ya karena dulu di Popda, Sulawesi sekolahnya. Enggak sempat. Yang Sedikit lagi lengkap sebagai atlet. Ya. Iya. PON Kaltim mau tidak mau itu 2008. disebut sebagai salah satu titik mulai ya. Mendapat banyak sorotan seorang Sultan Sama. Iya. Saat itu tawarannya dari mana saja? Banyak sih, cuman terutama di tim Kaltim waktu itu. Tapi saya memilih untuk nyebrang ke kota Balikpapan karena waktu itu di Samarinda kan tim Persisam tim target ya waktu itu, yang setahu saya itu divisi utama kayaknya. Itu dia materinya kan Pak Gundes. Siapa ya? Sudah top-top lah. Udah top-top waktu itu. Oke, Kayaknya jadi waktu itu yang merasa kayaknya kayaknya kalau masuk kalau- ke situ sudah ya. terbang gitu ya. Kalau harus ke situ saya kayaknya butuh tanjakan yang lebih kuat lagi lah untuk Sementara di Persiba dapat garansi kah langsung bermain atau sedangkan di Persiba waktu itu kan dalam tawarannya adakah kayak gitu? ada, tapi kan waktu itu juga pelatihnya bule dan saya juga nanya kalau bisa bersaing bisa kayak gitu ya. Saya berani aja sih. Waktu itu masih muda juga. Ada hubungan spesial kah dengan pemilik Persiba? Kebetulan sih satu marga sih. Ya, Satu marga. Oke. Satu marga, tapi kalau untuk kedekatan maksudnya karena kedekatan bukan itu sih. Tapi memang pas saya sudah masuk baru tahu. Apa Mas Arya. rasanya jadi orang Samarinda yang bermain untuk tim Balikpapan? Saat itu kan rivalitas masih tinggi-tingginya ya. Ya saya masih ingat itu waktu kalau main lawan Persisam, main di Samarinda. Hati saya tuh kayaknya bergejolak juga. Gejolak juga ya. Karena Nggak salah kah, iya, gitu ya. karena rata-rata penonton kan saya kenal. Warga Samarinda kan kebanyakan juga saya kenal. Kan kebetulan saya dari junior. Tapi ya namanya waktu itu mungkin profesional aja ya. Ya tetap harus 100% buat Persiba pada saat itu. Tapi setelah itu ya kapan sih bisa main di situ gitu. Di Ada kota ya, sendiri pikiran lagi gitu ya. Kapan Sampai gitu. akhirnya momen itu datang setelah Persisam merger ya. Enggak, datang itu setelah 2000 berapa itu saya ke Pusam. Ke Pusam kan sebelum Bali. Iya. Oh, sempat masih di Samarinda ya, Hombes? Iya sempat. Masih sempat. 1 tahun itu saya di sini 2000 berapa itu, setelah itu ke Bali. Dan setelah di Bali saya harus kembali lagi ke Samarinda. Kenapa sih dari awal mindsetnya harus Samarinda? Nggak ngerti ya, mungkin takdir kayaknya. Karena dulu waktu muda saja saya nanya-nanya nama saya itu kok Sultan Sama. Nah, mari kita dengarkan jawabannya. Karena dari bapak dan mama itu nggak ada. Bapak nama Samsul, mama Samsiah. Oh, ada sam-samnya ya. Iya, jadi ya sempat nanya juga kan kenapa. Terus ya mungkin saya kait-kaitin aja juga kan. Mungkin bapak nama Samsul, mama Samsiah, lahir Samarinda atau apa. Jadi Sam-Sam. Jadi dari nama aja sudah ada unsur Samarinda. Iya, ya. jadi
Dan Sultannya Samarinda. nggak ngerti juga. Selama di Borneo, pada akhirnya mengalami perubahan posisi ya, dari pemain yang Iya. di pos menyerang, Iya. lalu mundur ke tengah, dan itu sebenarnya keputusan cerdas dari pelatih saat itu. Bang Sultan sendiri ngerasanya gimana menghadapi perubahan posisi itu? Iya sih, kalau dilihat dari karir saya bermain, awal tuh saya memang waktu di Persisam usia 20 itu saya gelandang. Tapi tengah. ya Oke. gelandang, tapi pas di PON saya jadi striker. Jadi striker. Iya. Dan Unik juga ya. karena iya, karena kebetulan waktu PON itu nggak ada yang bisa cetak gol. Cuman saya sama ada striker satu. Jadi saya yang jadi striker. Setelah masuk Persiba, saya jadi winger. Lari ke samping. Lari ke samping kan? Kanan kiri. Kiri biasanya. Lari ke kiri sampai di Bali. Masih setelah ke Borneo mulai kadang gelandang serang, kadang sayap, kadang gelandang bertahan. Jadi Tapi paling nyaman di posisi apa? gelandang. Gelandang tengah. Iya, tengah dan sayap sih paling nyaman. Tapi untuk saat ini sih gelandang. Gelandang karena apa? Punya alasan khusus kan? Satu Gelandang tengah lebih asik. Satu kalau di pandang di usia saya sih, kalau main di sayap kayaknya kurang maksimal. Bisa 70% atau 60% aja itu udah bagus. Karena menurut saya ya, karena kelincahan melewatin lawan itu udah nggak bisa kalau untuk full 100% di apa namanya ya, kalau misalnya main awal gitu, main terus. Kalau dulu kan Reguler ya. ya enggak, kalau sudah main di sayap itu, Oh ya. main di sayap itu kan kita membutuhkan apa ya, satu timing, satu lewatin lawan. Kalau lewatin lawan saya masih bisa, maksudnya Tapi setelah melewati lawan itu, setelah melewati lawan itu harus balik. Satu ya, harus balik. Harus balik ke bawah. Dan harus naik lagi dalam tempo yang sama. Dan menurut saya bisa, tapi mungkin 7 kali. 7 kali. Nanti ya. pelatih pasti ngomel. pasti pelatih ngomel. Terinspirasi dari sang idola kakak kah? Termasuk, cuman yang belum bisa saya tiru dia. Maksudnya udah nggak ada lagi seperti dia. Ya termasuk kenapa aku mengidolakan AC Milan. Karena mereka semua orang-orang yang pintar di lapangan itu. Dan umurnya di atas rata-rata. AC Milan era mana ini? Era Pirlo sih. Berhubungan dengan pemain-pemain tua yang katanya hebat-hebat, artinya pengetahuan Sultan Sama tentang sepak bola Indonesia cukup luas, dan kita akan uji dengan membuat Dream Team Borneo FC. Borneo FC? Khusus Borneo FC aja. Oke. Versi Sultan Sama, tapi pemain lokal. Kita mulai dari kiper. Tapi semua pemain? Semua pemain yang pernah main di Borneo. Yang pernah main di Borneo. Lokal aja? Lokal aja semua. Dream Team ya, ini tim terbaik ini. Oke deh. Kiper terbaik sih menurut saya Emrido. Sudah aku tebak. Bentar, ini formasi apa nih? Formasi berapa nih? 4-3-3. 4-3-3. Oke, back kanan Zulkifli. Iya. Back tengah kanan Leonard bagus. Back tengah kiri Diego Michel. Back kiri Abdurrahman. Opsi kedua siapa? Opsi kedua Leguntara. Good. Gelandang tengah kanan Hendro. Gelandang tengah Punario Astana. benar ya.
Bagaimana kalau Sultan Sawah? Sultan Sawah, oh, boleh dong. Penyerang kanan, Teren Puiri. Peren. Penyerang tengah, Lokal ya? ya nomor 12 nih. Lerby. Kan? Lokal Lerby. Lebih penyerang kiri, Siran. Siran. Oke. Oke. Sultan Sama itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan dengan Lerby sebagai dua pemain yang sama-sama Samarinda gitu. Ya. Ada hubungan apa atau punya kedekatankah dengan Lerby? Salah satu kesedihan saya, yaitu kesedihan saya sih pada saat sudah tidak ada Lerby di Borneo. Karena menurut saya yang lokal itu yang bisa menyaingin asing ya Lerby. Untuk di Borneo ya. Lokal itu maksudnya lokal Samarinda atau Yes. lokal Indonesia? Striker lokal Striker, yang selama saya ada di Borneo ya, ya. hanya Lerby yang bisa pada saat striker asing itu tidak ada, Lerby menggantikan. Selain dari sisi sepak bola, punya hubungan lebih kan di luar sepak bola dengan Lerby? Sama-sama orang seberang. Orang seberang, oke. Salah satunya sih sama-sama orang seberang, dan kebetulan Lerby masih muda itu sama saya. Sama sayanya itu gimana? Dalam konteks apa? Sama-sama berlatih, sama-sama susah, ya sama-sama, ya terutama itu sama-sama, satu sama-sama kerja juga. Oke, satu Jadi, perusahaan ya. iya, jadi dulu sempat dibilang ya kalau ada Lerby ada Sultan. Jadi ya kan saya tahu Lerby itu orangnya suka nambah, jadi saya temanin terus. Suka latihan tambah. Oke. Jadi teman untuk menambah porsi latihan. Jadi makanya saya tahu kualitas dia kan. Jadi kadang-kadang termuncul aja kalau di lapangan itu pas pertandingan Lerby lari kemana saya udah tahu. Sudah tahu ya. Ya. Nah, dan yang tidak saya dapat sekarang itu Beberapa pemain junior juga dari masa ke masa menyebut Sultan Sama sebagai pemain senior yang sangat ngemong lah. ya. Itu alamiah kah atau tuntutan sebagai ikon Samarinda atau gimana sih? Enggak sih. Menurut saya itu saya senang kerja sama orang yang mau kerja gitu, mau bantu dan mau mendengar. Kadang-kadang kan saya lihat ada anak muda, dia pemain bagus, tapi kadang-kadang dia nggak bisa dikasih tahu di lapangan. Jadi kadang saya dekatin, saya bicara. Ada contohnya? Banyak. kalau itu banyak. Dan alhamdulillah yang saya kasih tahu kadang-kadang mereka jadi sih. Maksudnya mereka mau dengar, jadi saya juga seneng kan. Apa Mereka. biasanya yang nasihat apa yang paling sering dikasih ke pemain muda? Ya jangan puas aja sih. Jangan cepat puas. Jangan puas dan jangan apa sih kalau bahasa anunya itu, kalau orang artis tuh gampang apa namanya? Oh, star syndrome. Ya, star syndrome. Bahaya ya seorang pemain bola kalau mengalami star syndrome. Bahaya sekali. Karena udah banyak contohnya. Dari zaman kemarin aja dulu banyak sih, nggak enak nyebutin aja. Banyak, karena mereka bertahan untuk bermain bagus di 1 tahun aja. Setelahnya itu udah nggak kelihatan. Kita akan main game sedikit. Mainnya jawab cepat. Iya. Jadi boleh diartikan apa saja, pokoknya harus cepat dipilih salah satunya ya. Nggak boleh mikirin. Siap? Siap. Polisi atau tentara? Tentara. Samsir Alam atau Arthur Irawan? Samsir. Jakarta atau Bandung? Jakarta. Istri atau anak? Istri. Diego atau Sandi Sute? Diego. Terakhir ini tolong dipikir baik-baik. Kek buatan istri atau bulu pecak buatan ibu? Kek. Bulu pecak buatan ibu. Momen paling sedih Bang Sultan salah satunya adalah ketika ibu sudah berpulang ya?
Ya. Apa yang membuat sampai sebegitu sedihnya? Sedih ya. Mama saya itu salah satu orang yang mendukung saya main bola. Dan meninggalnya itu pas zaman Covid itu loh. Kalau ngomongin soal mama sih ya udah nggak ada yang gantiin lah. Walaupun gimana pun ya mama saya yang dukung saya main bola sih dari dulu. Kalau yang lain kan nggak terlalu lah. Dulu segala sekolah itu kan kita udah nggak masuk. Suka bolos? Suka bolos. Karena main bola? Ya, tahu-tahu mama dipanggil. Tapi mama nggak marah ya? Nggak. Karena memang untuk main bola? Iya. Kalau bapak kan udah nggak ngurusin lah, dia ngurusin kerja aja kan. Iya, udah sih. Yang pasti keluh kesah kita tuh sama mama lah. Sering curhat memang? Seterbuka itu kah dengan mama? Enggak juga sih, cuman ya mama paling ngerti lah. Ya salah satunya itu nggak pernah ngelarang pilihan saya untuk bermain bola. Kebetulan sih kedua orang tua, cuman ya kalau ngomongin mama ya lebih inilah. Tapi semasa hidup sempat nggak mama itu sampai yang merasa bangga betul lihat Sultan Sama ada di sepak bola Indonesia? Nggak tahu ya. Nggak pernah diucapkan ya? Iya, kalau mama saya nggak pernah. Tapi ya alhamdulillah waktu Borneo juara Piala Gubernur, mama nonton. Di Palaran Ya. ya? Dan hampir semua orang Palaran nonton itu waktu itu. Iya. Karena ya kebetulan juga di Palaran kan mungkin. Ya itu sih waktu itu. Itu kayaknya terakhir mama saya nonton. Habis itu jarang nonton. Nah, oke. Sebenarnya mohon maaf ya untuk pertanyaannya. Lalu kita sedikit ke istri dulu sebelum kita closing. Istri seorang wanita yang cantik, pintar masak, bisa buat steak. Tahu nggak aku dapat info ini dari mana? Tebak. Info. Nggak tahu. Dia bisa masak steak, tahu nggak dari mana? Gimana? Dari YouTube ulang tahun Sultan Sama waktu pandemi. Yang masaknya saking nggak mau buang momen, videonya dicepetin kayak jadi suaranya kayak boraks dan video boraks. Dan yang paling ngeselin adalah momen ketika istri sudah dengan ekspresi bahagia menyerahkan kue ulang tahun. Muka Sultan Sama sangat datar, tidak ada senang-senangnya. Ya, pertanyaannya adalah apakah menjadi pemain bola top itu otomatis mudah mendapatkan istri yang cantik dan ya sempurna? Kalau jadi pemain bola mendapatkan istri yang sempurna susah. Kenapa? Susah. Kalau mendapatkan yang untuk main-main gampang. Tapi yang untuk jadi istri susah. Jadi ketika pemain bola dapat yang betul-betul dia betul-betul lah. Karena banyak yang mendekati ada maunya gitu atau ya, memang pemain bola ini bandel aja kalau lagi terkenal? Ya kalau dia mau main-main pasti gampang lah. Coba suruh cari yang benar-benar susah. Susahnya? Susahnya pemain bolanya juga mau benar-benar. Iya kan? Rusak. Jadi pasti kalau sudah dijadiin istri insya Allah pasti dia betul-betul. Jadi kasihan aja kalau ada perempuan masih dipacarin tuh. Iya kan? Iya. Ketemu dengan istri waktu itu teman-teman yang jadi pacar, fans yang jadi pacar atau gimana? Enggak, istri saya nggak tahu ya. Kebetulan saya kenalnya pas saya di Bali. Tapi dia orang sini? Iya. Kok bisa lucu kan? Saya sampai ke Bali, taunya orang Samarinda. Dan ketemu di satu tempat kah? Belum, enggak. Dari media sosial sih. Media sosial, DM-an. Ya coba-coba ada namanya pemain bola kan. Iya. Nge-like aja. Itu dari berapa wanita yang dicoba? Enggak, nge-like aja, nge-like. Atau ada tanggapan orang Samarinda. Jadi ya itu makanya saya bilang itu.
pengen balik aja ke Samarinda nikah ya kan. Iya. Kalau nggak ada, kalau saya mungkin di luar terus mungkin nggak bakal ada kepikiran nikah. Sudah merasa tua kah sebagai pemain sepak bola? Belum. Belum ya? Iya. Ini antara nggak tahu diri atau memang pede ya? Belum, kalau menurut saya sih dengan kan merasakan sih. Nah, Apalagi dengan masih banyaknya sepak bola dunia yang masih bugar ya, termasuk dalam Modric salah satunya tadi. masih bugar di usianya. Itu kenapa kita sebagai bangsa Indonesia malah nggak bisa nyontoh mereka kan? Tapi masih masih merasa siap untuk 3 atau 4 tahun ke depannya Masih, makanya ya ini berdoa terus kapan bisa cepet-cepet main. kembali ke tim gitu. Itu sih yang masalah buat saya sekarang. Semoga cepat sembuh lah. Jadi karena saya rasa badan saya masih kuat. Jadi belum ada kepikiran pensiunnya? Kalau pensiun itu mungkin kalau saya udah ambil jadi pelatih kali. Nah, itu kan pertanyaannya setelah pensiun apa mau jadi pelatih gitu ya. Tapi sudah ada planning menjadi pelatih ya? Sudah ambil lisensi kah? Kemarin itu harusnya saya udah ambil lisensi, tapi bersamaan dengan saya ujian kuliah. Jadi saya mutusin ujian kuliah itu. Tapi katanya nanti ada. Ya sebagai pemain nanti suatu saat pengen sih melatih. Kan banyak sih legend-legend kita yang sekarang lebih ke manajemen ya, lebih ke manajemen. Tapi kalau Bang Sultan pengennya di lapangan lagi masih. Karena mungkin dari muda juga saya suka apa ya, latihan bareng sama anak-anak, sama orang. Jadi kalau saya jadi pelatih kan lebih enak, mungkin bisa lebih didengar kan. Kalau sesama pemain kan tidak enak kalau menggurui, ya kan? Kalau sudah jadi pelatih kan ada hak untuk memberitahu hal yang benar dan tidak. Dan walaupun sebenarnya normal sih kalau di dalam lapangan saling ngasih tahu. Tergantung orangnya. Yang mau dikasih tahu ini dengar apa enggak. Iya. Dan pertanyaan pamungkasnya adalah ini harus dijawab ya atau tidak. Akan pensiun di Borneo FC atau tidak? Nah, harusnya di Borneo. Iya. Dan di awal saya gabung di sini juga ucapan saya ke bos sih pengennya pensiun di Borneo. Dan menjadi pelatih Borneo di masa mendatang. Amin, amin. Insya Allah. Karena pengen banget sih membantu Samarinda. Lagi-lagi Samarinda ya? Iya, Samarinda. Harus. Sultan Samarinda. Itu hanya kait-kaitan aja. Iya, terima kasih Bang Sultan sudah hadir untuk Insight. Terima kasih udah mengingatkan memori saya.